Oke, baik, sekali lagi untuk materi hari ini adalah terkait dengan konsep tes hipotesa. Jadi untuk hipotesa, dalam suatu tes hipotesa itu selalu ditulis sepasang. Tentunya sudah familiar dengan yang namanya H0, dan H0 itu adalah hipotesa 0, dan H di sini adalah hipotesa alternatif. H0 dan HA itu diibaratkan sepasang anak kembar yang mempunyai sifat dan karakteristik yang saling bertolak belakang. Jadi ketika H0-nya itu diterima, otomatis HA itu adalah ditolak. Ya, seperti itu. Jadi pokoknya sifatnya itu adalah bertolak belakang. Untuk karakteristik lebih detailnya terkait dengan H0, untuk H0 ini adalah bersifat status quo, di mana tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, tidak ada hubungan, tidak mempengaruhi, tidak berbeda, sama dengan, dan sebagainya. Jika dituliskan dengan notasi matematika, maka notasi yang digunakan adalah sama dengan. Ya, jadi H0 inilah yang selalu dikerjai atau yang selalu dites. Jadi yang sebagai patokannya Izin putus-putus, Bu. ketika Rima itu ada. Halo, apakah sudah lancar lagi, Rizal? Monitor? Bu, sudah, Bu. Tadi sempat putus-putus, Bu. Oke. Baik, jadi sekali lagi untuk karakteristik dari H0 itu adalah jika ditulis dengan notasi matematika, maka notasi yang digunakan adalah sama dengan. Ya, jadi sekali lagi yang dikerjai, yang dites, yang jadi patokan itu adalah sekali lagi adalah H0 karena H0 itu bersifat status quo, ya. Sedangkan untuk yang karakteristik dari HA, HA ini adalah kebalikan dari H0. Jadi di HA ini adalah terdapat perubahan, terdapat kenaikan, terdapat penurunan, terdapat hubungan, mempengaruhi, terdapat perbedaan, dan sebagainya. Jadi notasi matematika yang digunakan adalah lawan dari notasi yang dipakai pada H0. Di sini ada contoh penulisan H0 dan HA. Tentunya saya pun mengalami ya ketika saya baru belajar statistik itu saya sempat mengalami bagaimana sih cara menulis H0 dan HA seperti apa. Nah, di sini ada contohnya. Jadi contohnya itu adalah ketika ada variabel A dan variabel B, kita akan mengujinya variabel A dan variabel B ini apakah memiliki pengaruh, ya, memiliki pengaruh atau tidak. Jadi untuk penulisan H0-nya itu bisa variabel A tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel B. Jadi perlu diingat ya, untuk karakteristik dari H0 itu kan tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan, pokoknya seperti itu. Jadi makanya untuk penulisan H0-nya adalah variabel A tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel B. Sedangkan untuk HA-nya itu adalah kebalikan dari H0, sehingga dituliskan dengan variabel A berpengaruh secara positif terhadap variabel B. Seperti itu ya. Ini kalau penulisan H0 dan HA. Selanjutnya contoh berikutnya adalah apakah rata-rata nilai kelas A berbeda dengan rata-rata nilai kelas B. Jadi jika dituliskan H0-nya itu adalah rata-rata nilai kelas A itu sama dengan rata-rata dari nilai kelas B. Seperti itu. Jadi sesuai dengan karakteristik dari H0 ya. Terus untuk HA-nya itu adalah rata-rata nilai kelas A tidak sama dengan
rata-rata nilai kelas B. Jadi itu kebalikan dari H0. Namun ketika kita sudah mengetahui karakteristik dari data yang kita miliki yang akan kita olah, oh ternyata setelah lihat datanya, setelah mengidentifikasi datanya, oh ternyata rata-rata kelas A ini dugaan sementaranya itu adalah lebih besar daripada rata-rata kelas B. Jadi bisa dituliskan di HA-nya itu adalah rata-rata nilai kelas A lebih besar dari rata-rata nilai kelas B, seperti itu. Atau misalnya setelah kita melihat datanya, kok dugaan sementaranya itu adalah ternyata karakteristik dari datanya ini rata-rata nilai kelas A-nya itu lebih kecil dari rata-rata nilai kelas B. Berarti nanti di HA-nya itu adalah kita tuliskan rata-rata nilai kelas A lebih kecil daripada rata-rata nilai kelas B. Seperti itu. Ya, itu adalah contoh penulisan H0 dan HA. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kurva normal distribution. Untuk contohnya di sini adalah ada IQ. Misalnya peserta didik Poltekim memiliki range IQ-nya itu adalah antara 80 sampai 140 gitu. Jadi ketika ditanya apakah peserta didik Poltekim ada yang IQ-nya itu 80? Ya, ada, namun kuantitasnya itu sedikit, jumlahnya itu sedikit jika dibandingkan dengan yang 120, yang IQ 120. Di sini bisa terlihat bahwa IQ yang 110 ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa IQ yang 110 itu menjulang tinggi kan. Nah, ini menandakan bahwa IQ yang 110 itu jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan IQ yang 80 ataupun IQ yang 140 seperti itu. Nah, ini adalah namanya kurva normal distribution. Jadi ini kan contoh untuk yang IQ. Misalnya contoh yang lainnya itu adalah berat badan. Berat badan misalnya peserta didik Poltekim itu range-nya berat badannya itu adalah antara 50 sampai dengan misalnya 70 kilo. Nah, terus di tengah-tengah ini adalah 60 misalnya. 60. Jadi ketika ditanya apakah peserta didik Poltekim itu ada yang berat badannya 50, jawabannya ada. Namun jumlahnya itu memang sedikit gitu jika dibandingkan dengan misalnya yang 60 yang memang dia posisinya ada di tengah-tengah ini. Nah, itu ada satuannya kilogram ya kan. Terus ada lagi misalnya contohnya itu adalah terkait dengan datanya tinggi badan. Misalnya untuk peserta didik Poltekim itu adalah range tinggi badannya itu antara 155 sampai dengan 170. Ya. Jadi di sininya adalah 155 dan yang di sini adalah 170. Nah, yang di tengah-tengahnya adalah 160 misalnya. Nah, itu kan berarti satuannya adalah sentimeter kan? Nah, agar kurva ini bisa digunakan, baik itu untuk yang contoh IQ, maupun untuk yang tinggi badan, ataupun yang berat badan, sehingga kita akan rubah nilai yang bawah ini, itu tidak lagi berdasarkan satuan normalnya, tidak lagi misalnya tinggi badan, misalnya sentimeter, atau berat badan misalnya kilogram. Nah, itu tidak lagi satuannya seperti itu, namun dirubah menjadi kurvanya itu ada seperti berikut ini. Nah, dirubah menjadi seperti ini. Jadi untuk yang tengah-tengah ini adalah dia nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu posisinya di 0. Ya, nilai rata-rata itu ada posisinya di 0. Sedangkan
yang kanan kirinya itu kan ada negatif 3 dan positif 3 ya. Kalau yang sebelah kanan dia ada positif, kalau yang sebelah kiri dia ada negatif. Nah, misalnya tadi untuk yang IQ itu adalah yang 130 tuh di sini ya berarti. Berarti itu adalah simpangan. Simpangannya itu 2 kali dari standarnya. Standarnya itu kan misalnya ada di angka 0 ini kan standarnya misalnya 110 ya tadi yang IQ itu. Nah, ini menyimpang, simpangannya itu adalah 2 kali dari standarnya gitu. Jadi di sini itu adalah kita biar terlihat sebaran datanya. Ya, jadi semakin ke kanan itu dia sebaran datanya, simpangannya itu adalah positif simpangan. Ini simpangannya 1 kali dari normalnya, ini simpangannya 2 kali dari normalnya. Kalau misalnya di angka 2 ya. Kalau misalnya di angka 3 positif ke kanan berarti dia simpangannya itu adalah 3 kali dari sebaran normalnya. Karena sebaran normalnya itu adalah di angka 0. Jadi di sini sejauh-jauhnya simpangan itu secara teoritis itu sebelah kanan itu adalah dia positif 3 dan kiri itu adalah negatif 3 ya. Ini secara teori ya. Nah, standar ini yang akan dijadikan standar untuk mengukur wilayah penerimaan dan wilayah penolakan. Ya. Jadi untuk mengukur wilayah penerimaan dan wilayah penolakan. Nah, ini namanya standar base normal distribution seperti ini. Jadi selanjutnya, misalnya tadi kan karena kurva ini sudah dijadikan untuk standar wilayah penerimaan dan penolakan, makanya di sini nanti misalnya diilustrasikan seperti ini. Misalnya untuk luas area 95 ini, 95% adalah tingkat kepercayaan atau tingkat kepercayaan 95% itu adalah area penerimaan. Ya, jadi area penerimaan. Sedangkan untuk yang ini kan ada garis ya antara sisi kanan dan kiri itu ada dibatasi garis, yaitu di sebelah kanan itu adalah positif 1,96 dan di sisi sebelah kiri itu adalah negatif 196. Ya. Nah, di sisi kanan dan kiri itu adalah luas area penolakan. Jadi luas area penolakan kanan dan kiri itu adalah luasnya 2,5% masing-masing ya, kanan dan kiri itu 2,5%, atau jika dituliskan dengan alfa itu adalah 0,025. Ya, itu adalah disebut area penolakan. Ya, ini adalah area penolakan. Dan yang di sisi kanan kiri adalah area penolakannya. Paham kan di area penolakan ini? Sedangkan untuk area penerimaannya adalah jumlahnya 95%. Jadi jika ditotalkan semua area baik itu penerimaan dan penolakan itu jumlahnya adalah 100%. Ya. Sedangkan untuk angka positif 1,96 dan negatif 1,96 itu adalah titik kritis atau titik T-table. Ya. Jadi untuk titik kritis dan titik T-table ini dari mana? Titik kritis atau titik T-table itu adalah bersumber dari sini. Dari tabel distribution T-student, ya. Kan tadi untuk daerah penolakannya itu masing-masing adalah alfanya nilainya itu adalah 0,025 ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan totalnya sisi kanan dan sisi kiri daerah penolakan itu dijumlahkan berarti nilai alfanya itu adalah 0,05 ya. Terus dia menggunakan yang two tile
Ya, ini kan kalau dijumlahkan, jadi nilai alfanya itu adalah 0,05, karena kan masing-masing sisi kanan dan kiri itu adalah nilainya 0,25 ditambah sisi yang kanan yaitu 0,025, berarti untuk nilai alfanya 0,005 ya. Sedangkan untuk data yang kita gunakan itu adalah datanya tidak terhingga, sehingga didapatkan untuk nilainya itu adalah 1,96. Jadi nilai 1,96 itu adalah dari tabel distribusi T student. Nah, ini makanya di sini untuk titik kritisnya atau titik T table-nya itu adalah nilainya positif 1,96 di sisi kanan, dan di sisi kirinya itu adalah nilainya negatif 1,96. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu kan yang ini adalah untuk area penerimaannya itu adalah 95%. Nah, bagaimana jika kita menggunakan yang area penerimaannya itu adalah 99%? Nah, untuk yang area 95% itu adalah kan dia total ya. Nah, ketika kita menggunakan area yang penerimaannya itu adalah 99%, ya, area penerimaannya itu adalah 10%, nih. Berarti kan sisi kanan kiri sebagai area penolakan itu adalah luas areanya adalah 0,5% kan, masing-masing kanan dan kirinya. Jadi tetap di total untuk daerah baik itu penerimaan dan penolakan itu adalah jumlahnya 100%. Ya. Sedangkan untuk titik kritis atau titik T table-nya, untuk yang sebelah kanan, sisi kanan itu adalah nilainya 2,58, dan untuk yang sebelah kiri nilainya itu adalah negatif 2,58. Nah, ini dari mana? Sama dari T-table T student ya. Jadi dari sini tadi kan masing-masing sisi kanan dan kirinya dia menggunakan alfanya itu adalah 0,005. Ya kan? Dia menggunakan alfanya itu adalah 0,005. Jadi kalau misalnya dijumlahkan, nilai alfanya itu adalah 0,01. Sedangkan data yang kita gunakan itu akan tidak berhingga kan. Jadi dia didapatkan untuk nilainya itu adalah 2,58. Makanya di sini muncul untuk titik kritis atau titik T table-nya itu adalah 2,58 masing-masing sisinya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, jika kita menggunakan yang luas area 95% untuk tingkat kepercayaannya itu adalah 95% atau area penerimaannya itu adalah 95%. Dan tadi masing-masing sisi kanan dan kirinya itu adalah nilai alfanya 0,025. Nah, kalau misalnya kita tarik nih untuk yang sisi sebelah kirinya itu kita habiskan semuanya sehingga nanti dia akan bergabung di sisi sebelah kanan, itu dia nanti akan gambarnya itu akan jadi seperti berikut. Nah, jadi kan di sini untuk sisi sebelah kiri itu dia dihabiskan, dia digabungkan dengan sisi yang sebelah kanan. Sehingga untuk luas area penolakannya itu ada penggabungan dari kanan dan kiri kan tadi jadinya 5% untuk area penolakannya. Sehingga untuk nilai alfanya itu adalah 0,05, ini adalah disebut dengan area penolakan. Ya, area penolakan, dan yang ini adalah untuk area penerimaannya itu masih 95%. Jadi kalau misalnya ditotalkan, itu totalnya masih 100%. Nah, untuk titik kritis atau titik T table-nya itu dia akan berubah nilainya karena adanya pergeseran. Dapatnya dari mana? Dari sini. Nih. Dari sini. Karena tadi untuk dia menggunakan yang one tile kan, dia one tile itu kan satu sisi kan, ini kan jadinya one tile ya. Jadi kita melihat T tabel distribution T student-nya itu adalah kita di yang one tile. Tadi kan
tadi kan kita melihatnya di tutel ya, karena ada sisi kanan kiri kan. Nah, untuk yang sekarang dia hanya ada satu sisi saja, jadi hanya satu ekor saja gitu. Jadi kita melihatnya untuk tabel distribution student-nya itu adalah kita menggunakan yang uji satu arah atau one tail ya. Jadi tadi kan untuk nilai alfanya adalah nilainya 0,05, sedangkan data yang kita gunakan adalah tidak berhingga. Jadi didapatkan untuk nilainya itu adalah 1,65. Nah, kalau yang ini dia dibulatkan ke bawah, jadi 1,64 gitu, seperti itu ya. Jadi untuk nilai titik kritis atau titik T-table-nya itu adalah 1,64, dia dibulatkan ke bawah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Jadi di sini ada contoh soal di mana ada studi kasusnya itu adalah di restoran Kalap Lahap, ingin mengetahui image-nya di mata pelanggannya itu seperti apa. Ya, pelayanan di restoran Kalap Lahap ini dia image-nya seperti apa. Jadi restoran itu memperkerjakan seorang konsultan riset yang telah mengumpulkan data interview ya, data interview dari 169 sampel. Jadi sampel yang digunakan oleh konsultan tersebut adalah jumlahnya 169 sampel. Sampel pelanggan diminta untuk menuliskan pandangannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelayan restoran itu ke dalam skala 5 titik. Jadi dia menggunakan Likert-nya itu ada 5 ya. Di mana untuk 1 itu sangat tidak ramah dan 5 itu sangat ramah. Nah, si konsultan tersebut menganggap saat ini pelayanan di restoran itu biasa saja, jadi masih netral lah ya. Jadi istilahnya si konsultan ini dia menganggap ya udah netral saja karena tidak tahu nih apakah hasilnya itu setelah dilakukan pengolahan data itu dia hasilnya tidak ramah atau ramah gitu. Jadi makanya untuk MIU-nya itu adalah dia 3 ya. Jadi untuk konsultan itu menganggapnya bahwa biasa saja, sangat tidak ramah maupun sangat ramah gitu. Jadi untuk MIU-nya itu adalah 3. Dan di sini di soal ini hasil skor rata-ratanya. Jadi setelah didapatkan sampel dari 169 sampel, ternyata didapatkan hasil skor rata-ratanya itu adalah sebesar 3,82. Dan untuk deviasi standar sampelnya itu adalah 2,6. Itu dalam soal seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita menuliskan hipotesanya kan. Kita menuliskan hipotesanya. Di sini untuk hipotesa H0-nya itu adalah mu sama dengan 3. Karena kan seperti karakteristik dari H0 itu dia tidak ada perubahan apapun, sehingga untuk H0 itu adalah mu-nya ya sama dengan 3, seperti dugaannya sebelumnya. Seperti itu. Jadi mu-nya sama dengan 3, sedangkan untuk HA itu adalah mu-nya itu adalah lebih dari 3. Jadi kurang lebih kalau misalnya mu-nya itu lebih dari 3, menunjukkan atau artinya adalah pelayanan di restoran tersebut ramah gitu ya, masuk dalam kategori dia ramah gitu kan ya. Nah, di sini ada rata-rata sampel. Untuk nilai rata-rata sampelnya itu adalah 3,82 ya, seperti yang ada di soal. Setelah menggunakan datanya itu ada sekitar 169 sampel, dapatkan rata-rata sampelnya ada 3,82. Terus untuk standar deviasinya nilainya ada 2,6. Terus jumlah sampelnya itu adalah berjumlah 169. Nah, baru kita akan hitung nih untuk menghitung T hitung. Jadi untuk rumus T hitung, kalau misalnya kita menggunakan rumus T hitung adalah seperti berikut. Namun, ketika kita menggunakan aplikasi SPSS, kita tidak perlu lagi menghitung seperti ini, karena di aplikasi SPSS itu sudah dihitungkan. Ya, ketika kita mengolahnya dengan aplikasi SPSS, T hitungnya sudah dihitungkan.
Nah, ini kan kita menghitung secara rumus ya, secara matematik rumus ya. Nah, jadi kita masukkan ke rumus tersebut tadi yang keterangan dari soalnya. Tadi kan untuk rata-rata sampelnya yaitu nilainya 3,82, terus untuk mu-nya itu adalah 3. Nah, terus untuk standar deviasinya itu adalah nilainya 2,6. Dan untuk N-nya itu adalah jumlah sampel, yaitu 169. Jadi setelah dimasukkan ke dalam rumus, itu didapatkan T hitungnya itu adalah nilainya 4,1. Ya, didapatkan nilainya 4,1. Oke. Nah, selanjutnya baru kita aplikasikan ke dalam kurva ya, sesuai dengan konsep kita tadi di awal bahwa kita menggunakan yang 95, misalnya kita akan menggunakan yang 95% untuk luas areanya atau tingkat kepercayaannya atau area penerimaannya. Nah, di sini untuk titik kritisnya itu kan adalah 1,64 ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Nah, di sini kan kita mendapatkan untuk nilai T hitungnya tadi berdasarkan hitungan adalah 4,1. Nah, di sini untuk berdasarkan output dari aplikasi SPSS, kita juga mendapatkan untuk T hitungnya itu adalah nilainya 4,1 ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk area luas P itu adalah ini dibatasi oleh garis hijau ya. Nah, ini kan areanya sangat kecil ya jika dibandingkan dengan area yang penolakan. Area penolakan itu adalah dibatasi dengan garis merah ini. Garis merah ini adalah sampai dengan ekor ujung ke bawah, ke ujung ke kanan, itu adalah area penolakan. Nah, jadi kalau misalnya didapatkan luas area P-nya itu lebih kecil daripada luas alfa, luas area alfanya, berarti dia jatuhnya, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa berarti jatuhnya di area penolakan kan, ya enggak? Nah, kita bisa lihat dari T hitung. Nah, kita juga bisa lihat dari nilai signifikannya. Jadi ketika nilai signifikannya itu adalah lebih kecil daripada nilai alfanya yaitu 0,05, berarti dia akan jatuhnya di area penolakan seperti itu ya. Makanya di sini bisa dilihat bahwa untuk T hitung itu adalah nilainya 4,1 berdasarkan perhitungan, berarti jatuhnya di area penolakan. Nah, ini yang di area penolakan itu berarti apa yang ditolak? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang akan dikerjai sebagai status quo itu adalah H0. Jadi yang ditolak itu adalah H0-nya. Ya. Nah, terus nasib HA-nya bagaimana? HA-nya berarti diterima. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini ada pemisalan nih. Misal setelah kita melakukan perhitungan ternyata untuk T hitungnya itu adalah nilai yang didapat misalnya adalah 1,23. Nah, untuk 1,23 itu berarti kan kalau kita tulis itu dia adanya di posisi ini kan, di garis yang hijau ini ya. 1,23 ini adalah T hitungnya. Ini ada pemisalan ya, misalnya. Didapatkan T hitungnya itu adalah 1,23. Berarti dia jatuhnya di area penerimaan kan, karena luas P-nya itu lebih besar daripada luas alfanya. Sehingga dia jatuhnya di area penerimaan. Kita lihat juga, kita sebenarnya bisa identifikasi juga dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu adalah lebih dari, ini kan nilai signifikannya 0,178, berarti nilai signifikannya itu adalah lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar daripada 0,05, berarti dia akan jatuh di daerah penerimaan, berarti H0-nya itu adalah diterima.
berarti status HA-nya itu dia ada ditolak. Seperti itu ya. Berarti H0-nya kalau misalnya T hitungnya itu adalah 1,23, berarti H0-nya dia ada di daerah penerimaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diinterpretasikan seperti ini. Tadi kan didapatkan dari hitungan ini adalah screenshot dari SPSS ya. Jadi misalkan untuk nilai T hitungnya itu ada nilainya 4,1, signifikansinya adalah 0,000. Jadi kan untuk nilai signifikannya itu kan lebih kecil daripada 0,05. Berarti itu tandanya jatuh di area penolakan. Ya, jatuh di area penolakan. Berarti H0-nya itu adalah ditolak. Jika H0-nya ditolak, otomatis HA-nya itu ada kebalikan, yaitu HA-nya diterima. Seperti itu. Namun, misalnya untuk T hitungnya itu adalah ada di posisi T hitungnya itu nilainya 1,23. Berarti kalau 1,23, berarti kan seperti kita lihat di pengaplikasian kurva penerimaan dan penolakan, dia statusnya jatuh di area penerimaan. Ya, 1,23 karena area P-nya itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan luas alfanya. Ya, luas alfanya ke jauh lebihnya. Halo? Nah, sebenarnya kita juga tidak hanya bisa. Oh gitu, oke. Sekarang apakah sudah jelas suara saya atau masih terputus-putus? Siap, sudah Bu. Sudah jelas Bu. Oke, baik. Jadi untuk melihatnya itu tidak hanya dari kita lihat dari T hitung, namun kita juga bisa melihat dari nilai signifikan ya. Jadi kalau misalnya nilai signifikannya itu adalah nilainya ini kan 0,178, berarti dia lebih besar daripada 0,05, berarti jatuhnya di area penerimaan. H0-nya diterima, HA-nya ditolak, kebalikan dari situ. Jadi jika kita kembali lagi ke contoh soal tadi restoran tadi, ya kan? Jadi kita dapatkan seperti ini untuk H0-nya, berarti kan tadi ditolak ya, karena dia jatuh di area penolakan, ya kan? Jatuh di area penolakan. Sedangkan untuk HA-nya itu dia diterima ya, berdasarkan T hitungnya. Jadi luasnya itu, luas P-nya itu dia jauh lebih besar, jauh lebih kecil daripada luas alfanya. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari nilai signifikannya juga 0,000 itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa image pelayanan restoran tersebut itu termasuk dalam ramah. Seperti itu ya. Oke, jika kita dapatkan output atau print out dari SPSS-nya itu ada sebagai berikut. Nah, berarti kan di sini ada yang namanya variabelnya itu ada educational level dan ada current salary ya. Apakah educational level itu tidak berpengaruh terhadap current salary itu untuk H0-nya. Jadi sekali lagi H0 itu tidak ada pengaruhnya. Ya, jadi H0 adalah educational level tidak berpengaruh terhadap current salary. Jadi HA-nya itu adalah kebalikannya dari H0. Jadi kita bisa tuliskan dengan educational level berpengaruh terhadap current salary. Seperti itu. Nah, untuk hipotesa ini itu adanya di benak kita.
Ya, jadi di printout SPSS itu hanya ada tabel ini saja, tabel yang isinya itu adalah angka-angka. Jadi untuk hipotesa ini tidak ada di printout SPSS, namun adanya di benak kita, di benak pengolah data. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk hasilnya itu adalah untuk T hitungnya ini kita dapatkan nilainya adalah 19,048. Berarti kalian bayangkan yang kurva itu kalau misalnya positif 19,048 berarti dia ada di sebelah kanan, paling kanan ya kan, bisa dibilang jauh ya. Kanannya itu jauh ya. Karena kan yang tadi nilainya yang restoran aja 4,1 aja dia posisinya ada di kanan ya kan. Nah, ini apalagi kalau misalnya nilainya 19, sekian, 19,048. Berarti kita bisa tahu bahwa ini jatuhnya dia di daerah penolakan, ya enggak? Karena untuk luas P-nya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan luas area alfanya, seperti itu. Nah, selain kita bisa melihat dari T hitungnya, kita pun bisa mengidentifikasi dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu adalah, ini kan nilai signifikannya 0,000, berarti itu lebih kecil daripada nilai alfanya. Jadi nilai alfanya adalah 0,05. Berarti kalau lebih kecil, berarti H0-nya itu dia ditolakkan, H0-nya ditolak, berarti otomatis kebalikannya untuk HA-nya itu adalah diterima. Jadi kita bisa menyimpulkan dari printout SPSS ini, kesimpulannya adalah educational level berpengaruh terhadap current salary. Ya, atau karena ini adalah printout SPSS-nya itu ada, ya ini koefisien ya. Ya, jadi untuk kesimpulannya yang bisa kita tarik adalah educational level berpengaruh terhadap current salary. Seperti itu ya. Oke, berikutnya ada contoh berikutnya. Di sini ada printout berikutnya adalah previous experience. Dan ada variabel beginning salary. Beginning salary ini jadi kalau misalnya kita tuliskan hipotesanya jadi apa? H0-nya bagaimana? Ini kolerasi ya. Bercorrelation ya. Jadi untuk H0-nya bisa kita tuliskan dengan previous experience itu tidak berkorelasi dengan beginning salary. Ya. Nah, sedangkan untuk HA-nya itu kebalikan dari H0, jadi previous experience itu berkorelasi dengan beginning salary. Seperti itu ya. Nah, terus baru kita identifikasi nih untuk nilai signifikannya. Ya. Berarti kalau nilai signifikannya itu ada 0,327. Nah, 0,327 itu artinya dia lebih besar kan daripada 0,05, ya enggak? Berarti Ya, itu tandanya apa? Ya, berarti tandanya apa? Di daerah penerimaan. Oke, H0-nya berarti diterima, ya. Berarti H0-nya diterima. Berarti kesimpulannya yang diambil jadinya apa? HA yang diterima berarti kesimpulannya apa? Jadi H0 yang diterima berarti kesimpulannya apa? Jadi previous experience menentukan beginning salary. Berkorelasi. Tidak berkorelasi. Ya.
Jadi previous experience itu berkorelasi dengan beginning salary. Oh sorry, previous experience tidak berkorelasi. Tidak berpengaruh, tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Sekali lagi, karena hak nol yang diterima, berarti nanti kesimpulan yang bisa kita tarik adalah previous experience itu tidak berkorelasi dengan beginning salary. Ya, kita ingat-ingat kalau hak nol itu dia tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan gitu pokoknya. Ya Bu, saya tadi ingatnya yang lain, tidak berkorelasi. Ya, oke. Jadi nanti tergantung dari tabel printout yang kita identifikasi ya. Karena ini korelasi berarti nanti adalah kesimpulannya sekali lagi adalah hak nol yang diterima. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah previous experience itu tidak berkorelasi dengan beginning salary. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada printout untuk hak nolnya itu adalah gaji awal pria sama dengan gaji awal wanita. HA-nya itu adalah gaji awal pria lebih besar dengan gaji awal wanita. Nah, ini karena kita lihat di sini karena kita sudah mengidentifikasi, kita sudah melihat datanya nih. Jadi kan di sini bisa dilihat untuk gaji awal pria itu adalah lebih besar kan? Dilihat datanya. Kursor saya terlihat nggak? Terlihat, kelihatan. Nah, ya di sini kan kita karena sudah mengetahui karakteristik datanya kan. Sebenarnya kan kalau misalnya kita tidak mengetahui karakteristik datanya, kita bisa saja tulis HA-nya itu adalah gaji awal pria tidak sama dengan gaji awal wanita. Ya, itu fair karena kita tidak tahu datanya. Namun ketika kita mengetahui datanya, datanya ini ternyata gaji pria ini jauh lebih besar nih daripada gaji wanita gitu. Nah, kita bisa saja tuliskan untuk HA-nya itu adalah gaji awal pria lebih besar dibandingkan dengan gaji awal wanita. Jadi untuk penulisan HA-nya itu bisa seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya didapatkan hasil printout-nya setelah kita olah dengan compare min misalnya ya, kita dapatkan hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini untuk nilai signifikannya itu adalah didapatkan 0,000. Nah, itu artinya apa? Artinya apa nih? Dia lebih kecil ya. Lebih kecil dari apa? Dari 0,5. Iya, lebih kecil daripada 0,05 yang menandakan bahwa hak nolnya itu adalah dia apa? Di daerah penolakan. Hak nolnya itu dia ditolak ya kan? Hak nolnya ditolak. Sehingga yang diterima itu adalah HA-nya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa gaji awal pria itu lebih besar daripada gaji awal wanita. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi nih datanya. Di sini kita bisa lihat datanya. Ada gaji H0 itu adalah gaji sekarang sama dengan gaji awal. HA-nya itu adalah gaji sekarang lebih besar dibanding gaji awal. Nah, ini sebenarnya HA-nya itu ketika kita tidak mengetahui, tidak mengidentifikasi, maksudnya kita tuh tidak detail mengetahui datanya gitu istilahnya. Ya, kita bisa tuliskan HA-nya itu adalah gaji sekarang tidak sama dengan gaji awal. Itu boleh saja. Namun ketika kita mengetahui nih untuk gaji sekarangnya untuk datanya itu adalah dia lebih besar daripada gaji awalnya gitu. Jadi kita bisa saja tuliskan hipotesa A-nya itu adalah gaji sekarang itu lebih besar daripada gaji awal. Atau bisa saja kalau misalnya ternyata gaji sekarangnya itu jauh lebih kecil daripada gaji awalnya gitu, bisa saja kita tuliskan gaji sekarang lebih kecil daripada gaji awal. Bisa saja seperti itu ya kan. Karena kita datanya itu adalah gaji sekarangnya lebih besar ya. Jadi kita dugaannya langsung saja gaji sekarang lebih besar daripada gaji awal gitu ya. Nah,
Setelah kita olah datanya dengan compare mean, dengan ternyata didapatkan nilai signifikannya itu adalah 0,000. Nah, berarti ini artinya bagaimana nih? 0,0 signifikan 0,000 itu jauh lebih kecil ya. Jauh lebih kecil daripada, ini kan jauh lebih kecil daripada 0,05 ya. Berarti menandakan bahwa H0-nya bagaimana? H0 ditolak, Bu. Ya, H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA-nya itu diterima. Ya, makanya kita bisa menyimpulkan bahwa gaji sekarang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji awal. Seperti itu. Nah, sebelum ada pertanyaan, di sini kan tadi ada yang two tile, ada yang one tile kan. Dan sebenarnya sekali lagi ketika kita menggunakan yang two tile ataupun one tile itu sebenarnya akan hasilnya itu akan sama. Jadi boleh saja kita menggunakan one tile, boleh menggunakan two tile. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Selesai ya. Terima kasih, saya stop screen. Silakan apabila ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Mohon izin Bu, untuk record-nya saya stop ya. Ya, stop aja. Ya Bu. Terima kasih Rizal. Nanti bisa di-share ya. Siap Bu.